Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, di mana menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paruh sepertiga terakhir bulan Ramadan itu adalah itqun minan nar. Rasulullah menyatakan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Pasti semua orang muslim yang melaksanakan saum Ramadan berharap agar menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan sekaligus kita semua berharap bukan hanya mendapatkan rahmat, bukan hanya mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita ingin agar bebas dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa taala yang berupa nar. Makanya doa kita selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jamaah rahimakumullah, menjadi orang-orang yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di ayat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzalikal kitabu hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Al-Baqarah ayat 23. Demikian juga menjadi orang yang muttaqin difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib
walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu maka ketika kita masuk pada pertiga terakhir bulan Ramadan ini, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkuat keimanan kepada Allah, memperkuat keimanan kita kepada kitab, memperkuat keimanan kita pada yaumil akhir, memperkuat keimanan kita kepada para nabi. Sehingga di akhir Ramadan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan i'tikaf di masjid. I'tikaf itu adalah al-luzum fil masjid li'ibadatillah, tinggal di dalam masjid untuk mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa? Tidak pernah dicontohkan dengan khusus oleh Rasulullah, tidak pernah diceritakan oleh para sahabat, juga tidak pernah diceritakan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, tadarus Al-Qur'an. Rasulullah banyak melantunkan doa-doa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Banyak di antara kita yang kemudian khusus i'tikaf di bulan Ramadan mencari Lailatul Qadar. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh mencari Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Kalau kalian mau mengintipnya, intip di malam-malam Lailat, di malam-malam ganjil itu. Jadi sekali lagi bukan mencari Lailatul Qadar. I'tikaf itu adalah menghususkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang biasanya di hari-hari lain di luar bulan Ramadan aktivitas kita lebih banyak di luar masjid. Kalau kita mau berhitung dari 24 jam itu mungkin tidak lebih 4 jam kita mengkhususkan ibadah, tidak lebih dari itu. Untuk tidur saja kita ambil waktu 6 jam atau ada yang 8 jam. Untuk aktivitas lain, kantorkah, bisniskah, mengajarkah, dan lain sebagainya, itulah waktu yang paling banyak kita gunakan. Yang kadang-kadang ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat sekalipun, apa yang kita kerjakan di luar masjid itu sering terbawa ketika kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat kita ingat dengan bisnis, ketika sholat kita ingat dengan uang, ketika sholat kita ingat dengan kegiatan-kegiatan di luar salat. Oleh karena itu maka di akhir bulan Ramadan ini
hablum minan nas itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikurangi durasinya. Tapi hablum minallah ditingkatkan sehingga 10 hari, bukan hanya 10 malam, 10 hari. Di bulan Ramadan itu menjelang Idul Fitri itu Rasulullah khusus berada di masjid. Saya pernah tanya Ustadz yang tahu tentang riwayat, tentang sejarah di zaman Rasulullah. Apakah di zaman Rasulullah itu ketika di 10 terakhir bulan Ramadan ini pasar ramai atau kegiatan-kegiatan di luar masjid ramai? Sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan jawaban. Tapi kalau lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat, nampaknya pasti sepi. Karena Rasulullah dan para sahabatnya mengkhususkan diri untuk beriktikaf di dalam masjid. Dan iktikaf itu bukan hanya malam. Bahkan kalau kita baca riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka iktikaf itu adalah setelah sholat subuh. Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali iktikaf setelah sholat fajar. Dan kemudian beliau terus berada di masjid sampai kemudian datang hari raya Idul Fitri. Saya punya kesimpulan bahwa iktikaf itu memang mestinya kita lebih banyak interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala di 10 hari 10 malam. Bulan Ramadan ini terutama barangkali adalah siang harinya. Karena justru kita di siang hari banyak interaksi belum minan nas. Sedangkan di malam hari kita jarang belum minan nas. Jadi dalam doa-doa kita, dalam tadarus kita, dalam ibadah kita mahdoh pada Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan ini ditingkatkan demikian rupa dan dikurangi kegiatan-kegiatan kita dalam rangka hablum minan nas di luar masjid. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala begitu kuat. Bukankah kita dalam rangka interaksi dengan Quran ini barangkali baru sebatas membaca. Padahal kata Ibnu Taimiyah, orang yang sebatas membaca bisa dikategorikan orang yang masih menjauhi Al-Quran. Man qara al-Quran walam yatadabbar bihi faqad hajara. Atau mungkin kita sudah tadabbur Al-Quran ini tapi masih banyak belum kita laksanakan di dalam keseharian kita. Perkataan-perkataan kita kah? Perbuatan-perbuatan kita kah? Dan hal-hal yang lain yang masih jauh daripada panduan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari di akhir Ramadan ini kita renungkan bagaimana interaksi kita dengan Quran. Karena ternyata ketika Quran dilontarkan di masyarakat dan kemudian Quran itu berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan, masih banyak orang-orang muslim yang belum tahu tentang tata aturan bermasyarakat yang ada di dalam Al-Quran yang begitu lengkap. Masih banyak orang yang mengaku muslim mengatakan, oh itu enggak pernah dipraktekkan di zaman Rasulullah. Oh itu salah tafsir dan lain sebagainya. Ini barangkali bagaimana Quran ini direnungkan, dibaca oleh kita
Dan dilihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat mengaplikasikan Quran itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Di 10 akhir Ramadan ini, di mana kita berharap mendapatkan itkun minan nar, mari kita evaluasi diri kita, kesalahan-kesalahan kita renungkan. Karena pasti banyak kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, sehingga menghalangi doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, menghalangi untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khusyuan kita dalam ibadah mari kita tingkatkan. Kalau kemudian keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir meningkat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada para nabi, maka insya Allah itu semua akan mempengaruhi sikap perilaku kita dalam berhubungan dengan sesama manusia. Karena buruknya hubungan kita sesama manusia, kurangnya kasih sayang, tidak peduli dengan sesama, masa bodoh dengan kemaksiatan yang makin hari makin banyak, itu pasti disebabkan karena hablum minallah kita menipis. Keyakinan kita akan akhirat, akan balasan, akan ancaman Allah Subhanahu wa taala makin hari makin menipis. Makanya insyaallah kalau di akhir Ramadan ini kita gunakan dengan baik, maka insyaallah apa yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya menjadi kenyataan. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri takwa yang disebutkan tadi. Lanjutannya surat Al-Baqarah ayat 177 itu, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil, dan seterusnya. Itu akan dilakukan dengan sepenuh hati karena keimanan yang mendalam. Ayat ciri takwa di dalam surat Al-Imran 134 itu yang menyatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas Allah yuhibbul muhsinin, menjadi kenyataan. Karena dasar daripada semua tindakan itu adalah keimanan yang mendalam. Sehingga jamaah yang berbahagia, diceritakan dalam riwayat bahwa ketika beriktikaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat tempat sendiri, tidak berinteraksi dengan orang yang ada beriktikaf di masjid, tidak ngobrol, tidak diskusi ketika iktikaf itu. Apalagi sekarang dengan teknologi yang canggih ini, media sosial, mungkin Rasulullah jauh dari itu, memutuskan hubungan betul-betul hatta dengan orang-orang yang ada di masjid itu sendiri, kecuali berbicara tentang al-Islam. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bisa manfaatkan kesempatan ini bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Allah secara vertikal, hablum minallah, dengan betul-betul kita optimalkan, sehingga dari sinilah nanti begitu keluar Idul Fitri, betul-betul semua kegiatan kita, semua langkah kita, perkataan kita tidak terlepas daripada
mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu samiul alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.